السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul hadirin, para bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di tempat yang mulia, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa bertemu antara rakyat dengan penguasanya, antara hakim wal mahkum. Dan sesungguhnya kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita bersyukur kita semua menjadi muslimin, menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ke dalam tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan juga disatukan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaran yang lengkap, ajaran yang sempurna, agama yang mengajarkan kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh beliau sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali agar engkau menjadi rahmat, menjadi sebab rahmat untuk umat manusia. Maka agama ini rahmat, kasih sayang. Agama ini bukan kesulitan, bukan beban. Agama ini bukan untuk menyengsarakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain dalam surat Thaha, "Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha, kami kata Allah tidak menurunkan kepada engkau Quran untuk menyengsarakanmu. Ayat ini dibaca oleh kaum muslimin dalam Quran dan diulang-ulang oleh kaum muslimin. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian untuk memberatkan, justru untuk membuat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Diajarkan dalam Al-Quran tidak hanya masalah hablum minallah,
Diajarkan pula setelah itu hablum minan nas. Diajarkan untuk kaitannya dengan ibadah kepada Allah yang mahdah, yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ibadah salat, puasa, haji, yang ternyata hikmah-hikmahnya juga dirasakan dalam hubungannya dengan manusia. Dengan kita salat pada waktunya, kita diajari oleh Allah untuk disiplin. Ketika kita haji, diajarkan kita untuk kebersamaan. Diajarkan kita untuk siap taat pada kebaikan. Dan ini billah, dengan nama Allah, merupakan rahmat. Karena seorang muslim yang dalam keadaan memiliki kedisiplinan, seorang muslim yang memiliki kebersamaan, seorang muslim yang merasa bahwa dia tidak sendiri hidup di dunia, maka niscaya dia akan menjadi orang yang baik, yang saleh. Ibadah kepada Allah dengan baik dan hubungan dengan manusia juga baik. Kaum muslimin yang hormat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat yang sempurna, yang lengkap, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan ini semua untuk kita manusia sampai akhir zaman. Tidak hanya untuk kelompok tertentu, tidak hanya untuk bangsa tertentu, bahkan tidak hanya untuk kalangan tertentu. Islam ini untuk seluruh manusia di seluruh dunia, seluruh bangsa, dan seluruh keadaan mereka, apakah mereka dalam keadaan memiliki kedudukan ataupun dia dalam keadaan rakyat jelata. Mereka semua diajarkan oleh Allah untuk melaksanakan Islam pada dirinya dan pada jabatannya, pada dirinya dan pada keadaannya. Kita sebagai muslim diajarkan untuk bersikap sesama muslim dengan ajaran yang baik, dengan hakul muslim ala muslim sittun, kata Rasulullah SAW. Ketika diberi salam, menjawab salamnya. Ketika sakit, ditengok. Ketika dia meninggal, kita antarkan jenazahnya, kita salatkan. Demikian pula ketika kita sebagai tetangga, diajarkan kita untuk menjalankan Islam terhadap tetangga. Hak-hak tetangga diajarkan dalam surga. Demikian pula kita sebagai siapapun diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya untuk menjaga amanah. Dia sebagai pegawai, maka amanah yang diberikan pada dia sebagai pegawai harus ditunaikan. Dia sebagai pemimpin juga bertanggung jawab atas kepemimpinannya, harus amanah. Apakah dia sebagai pedagang harus jujur dia dalam berdagang? Apakah dia dalam keadaan seperti apapun, sudah diajarkan semuanya dalam Al-Quran untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, untuk menjalani syariat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Wa sadaqa Rasulullah, dan sungguh benar Rasulullah SAW. Siapa kita tetap pemimpin. Bahkan paling tidak, paling sedikit kita adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin istri kita dan anak-anak kita, dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak kalian? Bagaimana istri-istri kalian? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka para suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, bahwa laki-laki merupakan pemimpin dari para wanita karena apa yang Allah berikan pada mereka dari kelebihan. Kemudian setelah itu Allah katakan kepada para wanita, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sedangkan para wanita yang salihah adalah para wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Maka sebuah rumah tangga, ketika suami dan istri menjalankan perintah Allah, memegang agamanya, memegang Quran wa Sunnah, niscaya rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang bahagia, yang tentram, penuh ketenangan,
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mawaddah wa rahmah. Mengapa demikian? Karena sang suami merasa bahwa dia bertanggung jawab untuk memberi makan istrinya, merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi istrinya. Dia merasa bertanggung jawab untuk mendidik istri dan anak-anaknya, dan dia merasa tanggung jawabnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan para wanita ketika melihat suaminya bertanggung jawab, menjaga istrinya, melindungi istrinya, memberikan hak-haknya, maka niscaya dia akan bahagia, akan tentram, dan semakin cinta pada suaminya. Maka kalau seorang istri pun melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menjadi salihah qanitat, wanita yang salihah dan taat, maka indahlah rumah tangga. Pemimpin yang adil dengan rakyat yang taat. Ini adalah sebuah negara. Negara kecil. Negara yang ada di rumah-rumah kita. Negara yang akan terlihat hasilnya baik atau buruk tergantung bagaimana memimpinnya dan bagaimana rakyatnya. Kadang-kadang kesalahan ada pada pihak pimpinannya, tapi seringkali kesalahan pada rakyatnya. Dan ini barakallahu fikum, kalau ditegakkan tawasibil haqqi wa tawasibil sabr, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran, maka niscaya akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan mawaddah wa rahmah. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keluarga yang penuh api di dalamnya. Ketika pimpinannya tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya, ketika rakyatnya tidak taat pada pimpinannya, maka tidak akan berjalan rumah tangga. Enggak akan berjalan sebuah rumah tangga dengan baik. Bahkan bisa menjadi neraka yang mengerikan. Suami enggak akan betah di rumah dan istri pun akan lari dari rumah. Dan ini saudara-saudara yang kami hormati, ini adalah perkara yang sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Perkara yang dikatakan sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah yang gak akan berubah. Siapa yang mentaati jalan Allah, Allah akan berikan kebahagiaan. Siapa yang tidak menjalani jalan Allah, dia akan sengsara. Dan Allah katakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami gak menurunkan kepada kalian Al-Quran ini untuk menyengsarakan, tidak. Tapi sebaliknya, justru memberikan kebahagiaan. Bisa dipikirkan, bisa dibayangkan. Kalau seorang suami memiliki pengetahuan ilmu tentang hak-hak istri, bahwa dia memiliki hak, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna li jasadika alika haqqun, wa inna li rabbika alika haqqun, wa inna li jasadika alika haqqun, wa inna li ahlika alika haqqun, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya pada Rabbmu, pada Tuhanmu kalian memiliki tanggung jawab untuk kita berikan hak Allah, yaitu ibadah. Dan pada dirimu sendiri ada hak yang harus ditunaikan. Dan pada keluargamu juga ada hak yang harus ditunaikan. Sebagai satu contoh, karena pembahasannya tidak fokus pada masalah ini, tapi satu contoh saja, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk jangan tidur sebelum Isya dan jangan begadang ngobrol setelah Isya. Artinya ngobrol kosong, bukan tanggung jawab tugas. Ini sudah cukup sebagai contoh. Kalau kita membuang waktu-waktu di luar, padahal malam itu adalah hak istri, hak para mereka yang sering ditinggal ke sana kemari, sering ditinggal tugas, maka ketika betul-betul hak mereka kita berikan, mereka akan merasa bahwa mereka punya suami yang mengiringinya berjalan di dunia ini, yang menuntunnya untuk beramal dengan amalan yang baik, yang membimbingnya, menemaninya di kala duka. Tetapi na'udzubillah, kalau satu hak ini sudah dilupakan, asik di luar, membuang waktu sia-sia, maka niscaya mereka akan merasa ada yang kering di hatinya, bagaikan bunga
dalam keadaan tidak disiram, dia akan layu dan akan mati. Dan kalau sudah mati dan hilang rasa cinta, tidak ada lagi kecuali tuntutan-tuntutan cerai. Pokoknya saya cerai, pokoknya saya cerai. Ini contoh yang kecil, contoh yang ada pada diri kita di rumah-rumah kita. Tetapi ketika kita memberikan haknya, dia akan merasa bahwa saya punya pengayom, punya pembimbing. Demikian pula halnya dengan negara yang besar, penguasa dan rakyatnya kurang lebih. Kalau rakyatnya menyayangi, kalau penguasanya menyayangi rakyatnya, membimbing mereka, mengayomi mereka, akan terasa dan rakyat akan bahagia. Ketika dia tidur, mendengarkan suara sepatu polisi, tentram hati. Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah, aman. Ini alhamdulillah muslimin yang saya hormati. Hukaman wa mahkumin. Apakah para pemimpin ataupun para rakyat? Ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan ini dengan keilmuan Allah yang maha luas. Dengan pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Dan Allah maha tahu apa yang terjadi hari ini atau besok atau yang akan datang. Akan terjadi hal-hal seperti yang kita hadapi sekarang. Allah maha tahu. Maka Al-Quran dan Sunnah tetap cocok, tetap tepat sampai hari ini. Dan ketika kita kerjakan, kita terapkan Quran dan Sunnah, kita akan merasa bahwa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Semua memiliki hikmah. Semua memiliki perkara-perkara yang kembalinya untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan ibadah, ketika berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Apa kata Allah selanjutnya? Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku enggak butuh dari mereka rezeki, dan aku tidak butuh untuk mereka memberi makan aku. Berarti untuk apa kalau gitu? Untuk kita sendiri. Beribadahlah pada Allah agar kalian jadi baik. Taati perintah Allah agar kalian bahagia. Jalani hak-hak masing-masing, maka niscaya akan bahagia. Semuanya untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Maka barakallahu fiik. Yang namanya pemimpin, apakah pemimpin rumah tangga atau pemimpin regu, pemimpin batalion ataupun pemimpin semuanya, mereka sama memiliki tanggung jawab. Dan dalil-dalilnya juga sama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Orang yang akan Allah angkat sebagai penguasa dan pemimpin, yang akan Allah muliakan, adalah mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Tanpa kesabaran gak akan bisa dia memimpin. Harus sabar dan mengayomi, memimpin dengan baik. Demikian pula yang ketiga, setelah kesabaran dan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lainnya, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adilah, sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan lebih dekat kepada ketakwaan, dan berarti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah cinta kepada mereka, maka Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard. Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakat. Bukan hanya barakah, tapi barakat. Sekian banyak berkah dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit hujan rahmat, bukan hujan azab. Yang turun dari langit adalah hujan rahmat, bukan hujan bencana yang melongsorkan, yang membanjirkan, yang menenggelamkan, bukan. Tapi hujan rahmat.
Demikian pula akan keluar dari bumi berkah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, segala macam kebutuhan manusia, subur ma'am. Ini kalau mereka beriman dan bertakwa. Apa kelanjutan ayatnya? Kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan pada mereka bencana, azab. Turun dari langit, hujan azab. Keluar dari bumi, bukan rahmat, tapi bencana. Kaum muslimin yang paham. Hukaman wa mahkumin. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas dalam ayat-ayatnya agar kita berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'jilu, i'jilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kita pada seseorang, satu kaum, satu pihak menjadikan kita berbuat tidak adil. I'jilu, tetaplah adil. Dan yang namanya adil, kata para ulama, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang namanya adil adalah bijak dalam memutuskan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini yang namanya adil. Kapan turunnya ayat ini? Turunnya ayat ini ketika diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk umrah ke Mekah atau untuk haji. Ternyata musyrikin Quraisy menghalang, tidak boleh masuk. Maka para sahabat sudah jengkel, marah. Ya Rasulullah, kami laki-laki, kami siap perang dan kami siap melawan. Engkau perintahkan kami serang mereka. Kata Nabi Muhammad. Kemudian diturunkan ayat Allah Ta'ala. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dil, berbuat adil. Agama ini tidak berjalan dengan emosi. Agama ini tidak mengajari kita untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan kemarahan, memuaskan kebencian, tidak. Harus mengikuti bimbingan Quran wa Sunnah. Di sini adalah perbedaannya. Ahlus Sunnah dengan kaum reaksioner Khawarij. Di sini perbedaannya. Adapun Khawarij berjalan dengan kemarahan, berjalan dengan kebencian, berjalan dengan kebodohan tanpa ilmu. Maka mereka menyatakan jihad, kemudian memerangi kaum muslimin, memerangi penguasa yang masih salat, masih haji, berpuasa, menghalalkan darah kaum muslimin. Tetapi mereka yang mengerti hukum selama masih muslim tidak halal darahnya, selama masih salat tidak halal darahnya. Mereka mendengar nasihat-nasihat Rasulullah SAW ketika menyatakan isbiru hatta talaqawni ala al-haud. Sabarlah sampai bertemu aku dengan di telaga Haud. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami enggak bertanya tentang penguasa yang begini dan begitu dan yang saleh. Tapi kami berbicara tentang penguasa yang kaita wa kait, yang berbuat berbagai macam kejelekan. Kata Nabi, jangan, isbir, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga Haud. Dalam hadis lain dikatakan, la ma aqamu bikumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat, jangan. Berarti mereka masih muslim. Tidak halal darah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada apa yang kita bahas, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika masuk ke Mekah, kemudian mereka tahan, Rasulullah SAW menyatakan sabar. Para sahabat, ya Rasulullah, kita perangi saja, jangan. Kebencian kalian pada mereka jangan menjadikan kalian berbuat tidak adil. Apa maknanya berbuat tidak adil? Padahal mereka musyrikin. Musyrikin yang memerangi lagi, halal darahnya. Adil itu sesuai dengan hukum Quran wa Sunnah. Sedangkan Al-Quran menyatakan itu bulan-bulan haram dan negeri-negeri haram. Bulan suci di negeri yang suci. Artinya, barakallahu fiikum, engkau jangan melanggar Quran dan Sunnah walaupun benci pada mereka. Tapi tetap selama itu dilarang, jangan. Ini betul-betul pendidikan dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum muslimin tidak berjalan dengan hawa nafsu, berjalan dengan ilmu, berjalan dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka seorang pemimpin apapun dia, apakah pemimpin keluarga,
istri dan anak-anaknya, atau pemimpin dalam skup kecil lainnya, ataupun pemimpin yang besar, atau pemimpin semua negara, maka diperintahkan untuk adil. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Tegakkan keadilan, dan kemudian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala pahala. Ada seorang sahabat yang mulia, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ketika berbicara masalah yang seperti ini, ada orang yang menyela, tapi hak-hak kami nggak diberi oleh mereka. Apakah kami akan tetap jujur? Padahal hak kami tidak diberi. Apakah kami akan tetap berjalan dengan sabar, padahal hak kami tidak diberi? Apa jawaban Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu? Berikan hak mereka untuk mereka, dan harapkanlah hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apakah bisa seorang mukmin untuk berbuat seperti itu? Harus bisa. Memberikan hak pada mereka. Adapun hak kita didapat, alhamdulillah, tidak didapat, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala pahala. Ini yang dikatakan dengan keikhlasan. Ini yang dikatakan keikhlasan amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari dunia. Dan ini subhanallah, yang namanya keikhlasan ini sungguh sangat indahnya dan sungguh sangat tinggi nilainya. Tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang meyakini tentang hari akhir, tentang akhir. Maka seorang pemimpin yang adil akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah yaumul qiyamah, dan tidak ada naungan lain ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama disebut? Yang pertama disebut imamun adil, kata Nabi. 7 golongan yang akan diberi perlindungan, diberi naungan oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah, adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka di masa-masa nggak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia mereka melindungi rakyatnya, menyayangi rakyatnya, dan ini al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ketika mereka mengayomi masyarakatnya, membimbing mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, Allah akan balas. Yaumul qiyamah, ketika enggak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang sahara, hukaman wa mahrumin, apakah para penguasa ataupun rakyatnya diperintahkan oleh Allah, ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah yang baik, tolong menolonglah dengan baik dalam masalah ketakwaan dan dalam masalah kebaikan-kebaikan. Al-birr wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa, dalam kemaksiatan. Maka apa yang jelek, apa yang dosa, apa yang haram, kecurangan, ketidakjujuran, segala macam, jangan dibantu. Jangan dibantu. Jangan ada ta'awun. Tetapi ta'awanu 'alal birri. Bantu-membantulah dengan kebaikan. Niscaya dengan itu akan bisa saling mengingatkan. Kita tidak menganggap diri kita suci. Kita mungkin punya kesalahan masing-masing, tetapi akan bisa ditanggulangi kalau ada tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Ada saling menasehati, ada saling mengingatkan, ada saling menegur. Ada ta'awun untuk tolong menolong dalam ketakwaan, tolong menolong dalam kebaikan-kebaikan. Niscaya ada pahalanya. Subhanallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa beramal dengan satu amalan, kita mendapatkan sekian pahala. Pertama, dia mentaati pimpinannya, pahala. Karena memang diperintahkan oleh Allah, atii'u
Diperintahkan untuk mentaati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr, dan pemimpin kalian, penguasa kalian. Berarti dapat pahala yang pertama, pahala taat. Yang kedua, apalagi Masya Allah, bapak-bapak yang kami hormati, bertugas untuk melayani rakyat, melindungi mereka. Maka ini kebaikan yang berikutnya, dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang kedua. Dan ada pahala lagi setelah itu, pahala yang ketiga, bahwa dia dalam keadaan menjalankan agamanya karena Allah dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala orang yang menjalani jalan sunnah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pahala di atas pahala. Bahkan yang mungkin oleh sebagian masyarakat dicemooh, yaitu ketika menangkap teroris. Ini wallahi dapat pahala. Rasulullah SAW yang menyatakan demikian. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Diperangi agar berhenti dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini hadis yang sahih, yang insya Allah akan dipahami oleh semua kiai, semua ustaz. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimin agar jangan dituduh orang ini. Ketika itu terjadi, ada seorang, na'udzubillah, munafik, yang ketika Rasulullah membagikan pampasan perang, orang itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil." Astagfirullah. Rasulullah dipanggil dengan tidak sopan dan dikatakannya i'dil. Berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak berbuat adil, dengan mata yang melotot, dengan otot leher yang keluar, dengan muka yang memerah. Para sahabat marah. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Rasulullah SAW, jangan. Nanti manusia mengira bahwa aku membunuh kaum muslimin. Tetapi nanti akan keluar dari model orang seperti ini. Dari model orang yang seperti ini. Min dhiddi hada, dari punggung orang ini akan keluar kaum, satu kaum. Yang salatnya mengalahkan salat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat batangnya, tidak ada darah dan kotoran. Dilihat mata anak panahnya, nggak ada darah dan kotoran. Dilihat bulu-bulunya, nggak ada anak panah, nggak ada kotoran dan nggak ada darah. Padahal telah melewati damul fa, telah melewati darah dan kotorannya. Tidak tersisa makanan. Dalam riwayat tadi dikatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, kata Nabi. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Apa selanjutnya? Kata Nabi, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'adin wa iram." Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad dan kaum Iram. Kaum 'Ad, kaum Iram diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantai mereka. Maka Ali bin Abi Thalib di zaman khilafah beliau muncul Khawarij. Muncul kelompok yang persis seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata kelompok ini Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, dan Abu Musa al-Ash'ari kafir. Mereka semua halal darahnya. Mereka berkonsolidasi di daerah Qayrawaan, membentuk pasukan, sampai kemudian Ali mengirimkan utusannya, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, anak pamannya Rasulullah SAW, radhiyallahu ta'ala anhum, diutus untuk menasihati. Jadi tahapannya, tahapan pertama, tahapan menasihati, tidak langsung referensi, nasihat, dikirim utusan. Dinasihati mereka oleh Ibnu Abbas dengan sekian nasihat. Mereka punya alasan. Bukankah Allah menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar ayat yang kamu baca dari Rasulullah SAW. Dan aku datang dari sisi para sahabat yang mereka tahu betul ayat itu kapan turunnya dan apa kata Rasulullah SAW tentang.
Diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa itu kufrun duna kufrin, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Setelah itu, ketika mereka sebagian sudah kembali kepada sunnah, kembali taat pada penguasanya, tinggal sedikit. Ternyata yang sedikit ini kembali berbuat lagi, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimatnya yang terkenal, "Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashrah." Demi Allah, akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa seorang pun, 10 orang pun. Ternyata betul-betul tidak tersisa kecuali 9 orang. Ali bin Abi Thalib memerangi kaum muslimin? Tidak. Memerangi para pemberontak Khawarij dengan perintah Rasulullah SAW. Dan itu pun kalau mereka mau kembali, selesai. Berhenti. Kalau mereka mau kembali kepada ketaatan, berhenti. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mukminun, orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Silakan dibaca dalam surat Al-Hujurat. Allah katakan kalau dua kelompok orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa'in baghat ihdahuma, kalau salah satunya baghat itu bughat. Bughat adalah yang menentang penguasa yang sah. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang melampaui batas ini. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, kata Allah. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bertugas dengan keyakinan bahwa ini Allah perintahkan, ini Rasulullah SAW perintahkan, double pahalanya. Di samping ketaatan pada pimpinan, juga ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dan ini pahala di atas pahala. Sehingga sayang sekali kalau kita, Masya Allah, dengan tugas yang mulia, menjaga keamanan kaum muslimin, tetapi tidak ingat bahwa ini adalah juga perintah dari Allah, sayang sekali. Hanya mendapatkan sedikit dari dunianya, hanya mendapatkan balasan-balasan dunia. Tetapi kalau niatkan ini karena Allah memerintahkan, ini karena Allah Subhanahu wa taala, agama saya yang memerintahkan, maka dia mendapatkan pahala di atas pahala. Kaum muslim yang sangat hormat, ini sungguh demi Allah, orang yang berilmu akan beramal lebih sempurna dan lebih baik. Orang yang mengerti agamanya, dia akan beramal lebih ikhlas, lebih murni, tidak lagi memiliki tujuan-tujuan dunia, tetapi memiliki tujuan-tujuan akhirat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari dunia, maka niscaya dunia akan lari dari dia. Tetapi siapa yang mencari akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunia sekaligus. Dan ini terbukti. Mereka yang hanya mengejar ambisi biasanya gagal, tidak mendapatkan apa-apa. La dunia wala akhirah. Tetapi mereka beramal dengan ikhlas, karena betul-betul cinta kepada rakyatnya, betul-betul ingin membuat ketentraman, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka niscaya Allah akan bantu dia. Allah akan tolong dia. Allah akan mudahkan. Dan dia akan beramal dengan amalannya dan juga berdoa dengan doanya dan akan mendapatkan dari Allah taufik. Taufik adalah kecocokan. Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan keberhasilan, dan Allah akan muliakan di dunia dan di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki kebersamaan. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa yang namanya kebersamaan, apakah dalam rumah tangga atau dalam suku yang lebih besar, semuanya kalau ada kebersamaan, maka niscaya rahmat Allah akan turun. Kebersamaan di atas din, kebersamaan di atas agama, kebersamaan di bawah seorang penguasa. Ini namanya al-jamaah. Adapun jamaah-jamaah yang tanda petik mereka menamakan dirinya jamaah, maka itu kita katakan sebagaimana para ulama menyatakan bahwa mereka menyelewengkan makna jamaah. Mereka menyimpangkan makna jamaah kepada makna lain. Karena yang namanya jamaah
Dan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang mereka berhizib-hizib, bergolongan-golongan. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka punyai. Ini perpecahan yang diperingatkan. Yaitu jangan menjadi seperti akhlaknya mereka kaum musyrikin terdahulu. Farraqu dinahum, memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita tetap bersama jamaah. Ini seperti disebutkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi golongan yang berpecah belah setelah datang keterangan yang jelas. Yani dalam Quran dan Sunnah. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti makna bersatu dalam agama, bersatu dalam din, bersatu di atas Quran was Sunnah. Ini kaum muslimin khusus. Dan juga bersatu di atas atau di bawah pimpinan seorang penguasa. Dan ini makna yang kedua. Makna yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-jama'atul rahmah wal furqatu 'adzab. Al-jama'ah adalah rahmat dan perpecahan adalah 'adzab. Demikian pula dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan bersama satu orang, ini bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan mereka dari golongan yang berdua lebih jauh. Syaitan bersama orang yang sendirian. Bersama orang yang berdua lebih jauh. Bersama yang lebih banyak lagi lebih jauh lagi tentunya. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Maka siapa yang menginginkan paling tingginya surga, hendaklah tetap bersama jamaah. Tetap menjaga kebersamaan. Oh muslimin yang saya hormati. Hukam al-mahfudin. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari jamaah di sini adalah jamaah dalam artian sebuah negara yang dipimpin oleh seorang muslim. Jamaah adalah al-muslimin wa imamahum. Dan itu ditafsirkan oleh para ulama. Mana jamaah? Dikatakan Abu Bakar wa Umar. Kemudian siapa? Mereka telah tiada. Kalau begitu bulan wa bulan. Para penguasa yang disebut. Kemudian setelah itu dikatakan al-muslimin wa imamahum. Kaum muslimin dan penguasanya. Adapun kelompok-kelompok sempalan, apapun namanya, yang menamakan diri dengan kalimat jamaah, kemudian masing-masing punya imam sendiri-sendiri, maka mereka menyelewengkan makna jamaah. Karena yang namanya jamaah adalah kaum muslimin dan penguasanya, dan mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun. Bagaimana mungkin imam kok di penjara? Penguasa, imam di penjara, berarti nggak punya kekuasaan. Berarti dia bukan imam. Berarti para pengikutnya dungu. Nggak mengerti kalau dia sama sekali nggak punya keimaman sama sekali. Nggak punya kekuasaan sedikit pun. Maka Rasulullah SAW menyatakan, al-jama'atul rahmah wal furqatu 'adzab. Kebersamaan bersama penguasa muslim adalah rahmat. Itu rahmat dari Allah Ta'ala. Dan yang namanya furqah adalah 'adzab. Yang namanya perpecahan adalah 'adzab. Bagaimana tidak dikatakan azab? Yang didapat cuma kerugian. Kerugian nyawa, harta, gak ada keuntungan apapun. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang membaca hadis-hadis ini akan paham bahwasanya yang namanya furqah, perpecahan adalah azab. Kalau kemudian muncul sempalan-sempalan, kelompok-kelompok yang membuat negara dalam negara, atau ingin membuat sendiri-sendiri. Saya akan membuat negara di Ciamis, negara sendiri. Kemudian membuat di Cirebon, negara sendiri. Kemudian di Surabaya, negara sendiri. Apa itu? Ada. Bukan rahmat. Itu ada. Akan tertimpa nanti berbagai macam bencana dari Allah SWT. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Muslim dan Ibnu Abi Asim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min at-ta'ati wa farqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka dia mati dengan mati-mati jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasanya dan kemudian dia dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, yakni kaum muslimin dan penguasanya, maka matinya mati jahiliyah. Bayangkan kalau setiap kelompok, setiap organisasi mengaku jamaah, yang keluar dari kelompoknya dikatakan jahiliyah, maka ini perpecahan. Dan ini mengerikan. Masing-masing menganggap yang lain jahiliyah karena tidak mau berbaiat pada pimpinannya. Maka baiat kepada pimpinan kelompok adalah baiat yang bid'ah. Baiat yang sah adalah baiat kepada penguasa muslim yang benar-benar penguasa. Maka kaum muslimin, inti dari pembahasan ini adalah kebersamaan tadi. Kebersamaan di atas kebenaran. Kebersamaan di atas Quran dan Sunnah. Kebersamaan dalam menegakkan al-haq. Sungguh, betapa indahnya kalau penguasa dan rakyatnya kompak, saling menjaga keamanan. Betapa indahnya kalau rakyat dan penguasanya saling dukung-mendukung untuk menjadikan negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berdiri di atas takwa pada Allah Taala, berdiri di atas tauhid, berdiri di atas syariat Allah. Dan jangan dibayangkan kalau berdiri di atas syariat Allah berarti orang kafir ditindak. Tidak sama sekali. Agama ini sempurna, agama ini lengkap. Jangan lihat dari satu sudut saja. Agama ini mengajarkan bagaimana menyikapi kafir-kafir dhimmi. Kafir dalam Islam dibagi menjadi 3. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, dan ada kafir mu'ahad. Dan masing-masing disikapi berbeda. Kalau dikatakan dia adalah kafir dhimmi, orang kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka enggak ada paksaan untuk mereka harus masuk Islam, kalau enggak disiksa. Enggak ada. Yang ada adalah diberikan hak mereka untuk beribadah dengan keyakinannya yang jelas tidak mengganggu. Tidak mengganggu kaum muslimin. Dan itu jelas. Namanya kekuasaan Islam pasti akan melarang siapapun untuk mengganggu ibadah atau agama Islam itu sendiri. Yang kedua, kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji. Dan yang sama dengan kafir mu'ahad adalah kafir-kafir yang menjadi tamu negara. Dan itu wallahi ada dalam Quran. Afala yaqra'una al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak membaca Al-Quran atau dalam hati mereka ada penyakit, ada kunci, sudah terkunci mati? Sangat jelas ayat ini. Allah mengatakan wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Saya ulangi, wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang dari musyrikin kafir minta perlindungan pada kalian, berilah perlindungan. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mau dengar ayat Allah, agar mereka mendengarkan ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah bisa bermakna ayat yang dibaca oleh kaum muslimin, bisa juga bermakna ayat yang diterapkan oleh kaum muslimin. Ayat yang diterapkan oleh kaum muslimin adalah sikap adil tadi. Betapa adilnya mereka, betapa indahnya keadaan mereka. Masya Allah, akhlaknya mulia. Disayangkan Rasul Islam kalau melihat bagaimana adilnya umat Islam. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalau ada musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia hingga dia mau mendengar ayat-ayat Allah, mau mendengar ayat-ayat kaum muslimin yang dibaca, ayat Allah yang dibaca kaum muslimin. Demikian pula riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW ketika didatangi tamu 2 orang kafir kurang ajar lagi, yaitu 2 orang dari utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah yang ngaku Nabi. 2 orang itu datang dan menyatakan, kami utusan Nabiullah Musailamah yang diutus oleh Allah SWT di bagian wilayah sini, dan aku diutus oleh beliau kepada engkau untuk kita bagi wilayah. Sini wilayah engkau, sini wilayah kami. Kurang ajarnya pada Rasulullah SAW. Tapi apa ucapan Rasulullah SAW? Jangan dikira tidak marah. Rasulullah SAW manusia, marah karena Allah SWT.
marah karena ketuhuran. Tapi apa ucapannya? Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Nabi menyatakan, kalau aku qataltu, kalau aku membunuh utusan wafdan laqataltukuma. Lau kuntu, kalau saja aku membunuh wafdan itu utusan tamu, laqataltukuma, maka sungguh aku akan bunuh kau berdua. Kalau boleh membunuh utusan, aku akan bunuh kau berdua. Tapi apakah dibunuh? Tidak, karena tamu. Maka insya Allah, kalau diajarkan kepada kaum muslimin bahwa tamu itu hukumnya tidak boleh dibunuh, maka niscaya semua akan mengerti dan akan paham. Dan niscaya semua apa yang direncanakan dari kebaikan-kebaikan umat, kebaikan rakyat, kebaikan sebuah negara akan berjalan dengan lancar. Apakah konferensi Asia ataupun acara lainnya, maka niscaya mereka akan paham bahwa ini tamu. Maka semestinya harus ditanamkan kepada seluruh rakyat dan juga pemimpin-pemimpinnya bahwa masalah ilmu agama ini sangat-sangat penting agar mereka terbimbing untuk bisa menghormati tamu walaupun kafir. Tidak halal darah mereka karena mereka bukan kafir harbi. Yang ketiga, yang terikat janji. Yang terikat janji dikatakan oleh Rasulullah dengan ancaman dan riwayat sahih dalam kitab sahih. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka niscaya dia enggak akan mencium bau surga. Subhanallah, keras sekali ancaman. Lam yarih raihatal jannah. Man qatala mu'ahidan. Dalam riwayat lain disebutkan man qatala dhimmiyan. Siapa yang membunuh dhimmiyan, kafir dhimmi, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Barakallahu fiik. Ketika dia bertanya, kenapa kok ancamnya keras sekali? Kan yang dibunuh orang kafir. Kenapa kok diancamnya keras sekali? Iya, ancaman ini keras karena efeknya sangat besar. Orang yang membunuh kafir yang terikat janji, orang yang membunuh kafir tamu, orang yang membunuh kafir zimmi, itu berarti mencoreng keindahan Islam. Dan itu perbuatan yang sangat besar dosanya. Perbuatan yang sangat besar dosanya. Karena dia yushawwish, menjelekkan gambaran Islam yang indah. Islam itu mengerti janji. Islam itu menghormati janji. Islam itu memiliki amanah dan menjaga amanah. Islam itu mengerti tamu. Ini semua akan hilang ketika dilanggar oleh orang tadi. Man qatala mu'ahidan, siapa yang membunuh mu'ahid. Maka alhamdulillah, kalau mereka semua paham tentang agama tidak hanya sedikit dari ujungnya, tetapi lengkap, maka niscaya mereka akan bisa mengerti apa hak rakyat, apa hak negara, dan apa hak penguasa, dan akan mengerti pula bagaimana haknya tamu, haknya orang-orang yang memiliki janji-janji atau orang yang terikat perjanjian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengikat janji untuk tidak saling mengganggu, tidak saling berperang selama 10 tahun dengan kaum musyrikin. Apakah kaum muslimin melanggar? Tidak melanggar. Siapa yang melanggar? Justru mereka yang melanggar. Kaum muslimin tidak melanggar, tapi mereka justru yang melanggar. Kaum muslimin yang hormat, alhamdulillah, kebersamaan di bawah seorang penguasa adalah rahmat. Kebersamaan di atas kebenaran adalah rahmat. Dan termasuk kebersamaan dalam korps juga rahmat. Kebersamaan dalam rumah tangga itu juga rahmat. Akan indah. Masing-masing mengerti hak-haknya, masing-masing mengetahui hak-haknya. Maka dikatakan dalam keluarga, wassulhu khair. Wassulhu khair. Ketika diajarkan oleh Nabi, oleh Allah SWT bahkan dalam Al-Quran, kalau terjadi perselisihan antara suami istri, maka hendaklah mengambil hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hendaklah mengambil seorang hakim dari pihak laki dan juga dari pihak perempuan.
Sampai kemudian diterangkan bagaimana harusnya, tahapan-tahapannya. Sampai kalau tidak bisa, maka ceraikan dengan baik. Tetapi dikatakan wasulhu khair. Kalau kamu tetap bersama, itu lebih baik. Wasulhu khair. Dan kebersamaan itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dari bimbingan-bimbingan, dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis-hadis, semuanya untuk kebaikan kita kaum muslimin dan kebaikan umat muslim, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti itu Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita dan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah SWT menjadikan negeri kita negeri yang amin, aminan mutmainnan, waj'alna baladatan thayyibatan wa rabbana ghafur. Wa Allah Ta'ala yahdina wa muslimin jami'an ila sawa'il sabil. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.